大家好，今天我们还是学习第9课。你儿子在哪儿工作? Hari ini kita masih tetap mempelajari bab 9 yang berjudul Di mana anak laki-lakimu bekerja. Dan untuk pertemuan ke-42 ini kita akan membahas apa saja. Yang pertama kita akan fuji, meninjau ulang materi kita sebelumnya. Kemudian Hanzi Pianpang, radikal Hanzi. Kemudian Yu Fa San, tata bahasa ketiga. Dan yang keempat adalah Ke Wen San, teks 3. Kemudian Zhong Jie, kesimpulan. Dan yang terakhir Lianxi, latihan. Nah, di sini kita tidak akan membahas Sheng Ci karena di dalam teks ketiga kita tidak ada kosakata baru. Oke, kita langsung ke fuxi. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa kosakata ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Yang pertama ada xiao, kemudian mau, gou, yizi, zai, nar, nar, dan xiamian. Oke, kita baca dulu sama-sama. Xiao, mau, gou, yizi, zai, nar, nar, xiamian. Kemudian kita juga telah mempelajari 4 kosakata baru lagi ya. Yang pertama ada gongzuo, kemudian erzi, yiyuan, dan juga yisheng. Kita baca dulu bersama-sama. Gongzuo, erzi, yiyuan, yisheng. Selanjutnya kita juga telah mempelajari 2 tata bahasa ya. Yang pertama adalah penggunaan nar sebagai kata tanya. Nah, di sini kata tanya nar digunakan untuk menanyakan lokasi dari sesuatu atau seseorang. Dengan struktur subjek ditambah zai ditambah nar. Contohnya, 我的杯子在哪儿? Di mana cangkirku? 你的朋友在哪儿? Di mana temanmu? 小猫在哪儿? Di mana kucing kecil? Kemudian kita juga telah belajar penggunaan kata depan zai yang digunakan untuk memperkenalkan lokasi di mana suatu tindakan itu terjadi. Biasanya digunakan di sebelum kata lokasi. Strukturnya adalah subjek, zai, lokasi, dan kata kerja. Contohnya, 我在朋友家喝茶. Saya di rumah teman minum teh. 他们在学校看书. Mereka di sekolah membaca buku. 他儿子在医院工作. Anak laki-laki dia bekerja di rumah sakit. Selanjutnya kita juga telah mempelajari kewen i, yaitu tentang mencari kucing dan anjing. Coba kita baca sama-sama dulu. 小猫在哪儿? 小猫在那儿. 小狗在哪儿? 小狗在椅子下面. 小猫在哪儿? Ini adalah mencari kucing ya. Di mana kucing kecil? 小猫在那儿. Kucing kecil ada di sana. 小狗在哪儿? Anjing kecil ada di mana? 小狗在椅子下面. Anjing kecil ada di bawah kursi. Sekali lagi kita baca lagi tanpa pinyin. 小猫在哪儿? 小猫在那儿. 小狗在哪儿? 小狗在椅子下面. Selanjutnya kita juga telah mempelajari teks kedua.
yaitu tentang menanyakan di mana seseorang itu bekerja. Coba kita baca dulu sama-sama. 你在哪儿工作？我在学校工作。你儿子在哪儿工作？我儿子在医院工作，他是医生。Nah, untuk teks kali ini, teks kedua kita membahas tentang di mana seseorang bekerja. Si A bilang, 你在哪儿工作？ Di mana kamu bekerja? 我在学校工作。 Saya bekerja di sekolah. 你儿子在哪儿工作？ Anak kamu bekerja di mana? 我儿子在医院工作。 Anak saya bekerja di rumah sakit. 他是医生。 Dia adalah dokter. Oke, coba kita baca lagi tanpa pin in. Bisa ikuti setelah 老师 ya. 你在哪儿工作？我在学校工作。你儿子在哪儿工作？我儿子在医院工作。他是医生。Setelah itu kita juga telah mempelajari Hanzi Jiegou. Yang sebelumnya kita telah mengklarifikasikan Hanzi Jiegou menjadi dua ya. Yang pertama Duti Jiegou, yaitu contohnya Ren, Jin, Yue. Kemudian Heti Jiegou. Heti Jiegou masih terklarifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, zuoyou. Contohnya ni, shuo, qi. Kemudian zuozhongyou jiegou. Contohnya sei, zuo, you. Selanjutnya, yang ketiga adalah sangxia jiegou. Contohnya ming, sui, xing. Setelah sangxia ada lagi sangzhongxia jiegou. Contohnya lan, cha, hai. Dan yang terakhir yang sudah kita pelajari adalah ban bao wei jiegou. Contohnya zhe, xi, dian, tong, xiong, dan i. Oke, kita langsung ke materi hari ini. Materi hari ini adalah pianpang. Sebelumnya kita telah mempelajari 4 pianpang. Yang pertama adalah san dian shui, kemudian yan zi pang, yang ketiga jin zi pang, dan yang keempat adalah kou zi pang. San dian shui adalah suatu radikal yang ada hubungannya dengan air. Contohnya ada han, kemudian mei, xi, kemudian yan zi pang berhubungan dengan bahasa. Contohnya adalah sei, yu, hua. Jin zi pang biasanya berhubungan dengan logam. Contohnya qian, kemudian zhong, dan yin. Yang keempat adalah kou zi pang, yang biasanya hansinya berhubungan dengan mulut. Contohnya ci, he, ma. Dan hari ini kita akan mempelajari 2 radikal baru, yaitu zhou zhi pang dan men zi gui. Zhou zhi pang bentuknya seperti itu. Contohnya ada di kata zhe, song, jin, hai. Biasanya hanzi yang memiliki zhou zhi pang itu berhubungan dengan arti berjalan. Kemudian yang kedua, men zi gui. Contohnya ada di hanzi wen, jian, nao, dan wen. Biasanya hanzi yang memiliki pianpang, men zi gui berhubungan dengan ruangan atau pintu. Jadi totalnya kita sudah belajar 6 pianpang ya. Yang pertama tadi adalah san dian shui, yang kedua yan zi pang,
ketiga jin cepang, keempat gou cepang, dan yang kelima yang baru kita pelajari adalah zhou cepang, dan yang terakhir adalah men gui. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yu fa shan. Untuk tata bahasa kita yang ketiga adalah partikel tanya ne. Yang sebelumnya kita pernah belajar ya, ne itu untuk menanyakan hal yang sama. Tapi kali ini ne bukan untuk menanyakan hal yang sama, tapi untuk menanyakan lokasi dari seseorang. Jadi tidak lagi menggunakan China, tapi kita bisa langsung gunakan ne. Dengan struktur yang dicari, kemudian ditambah ne. Contohnya, 我的杯子呢? Di sini artinya menjadi di mana cangkir saya. Yang awalnya kalimatnya 我的杯子在哪儿 bisa disingkat menjadi 我的杯子呢. Contoh yang lain, 你爸爸呢? Di mana papa kamu? Yang awalnya bertanyanya menggunakan 在哪儿, 你爸爸在哪儿 menjadi 你爸爸呢? 李月呢? Di mana 李月? Ya, jadi kita bertanya lokasi bisa menggunakan 在哪儿, juga bisa menggunakan ne. Kalau begitu, apa perbedaan antara menanyakan lokasi menggunakan 在哪儿 dan juga ne? Bedanya adalah kalau 在哪儿 itu lebih formal, sedangkan ne lebih informal. Selanjutnya kita ke 课文山. 课文山 tentang apa? Coba kalian dengarkan dulu audionya, kemudian kalian perhatikan juga isi dari dialog ini itu bagaimana. 课文3 Text 3. 你爸爸在家吗？不在家，他在哪儿呢？他在医院。 Oke, mudah sekali ya untuk teks kita yang ketiga. Di sini si A menanyakan, 你爸爸在家吗? Ayah kamu apakah di rumah? Kemudian si B menjawab, 不在家, tidak ada di rumah. Si A bertanya lagi, 他在哪儿呢? Dia di mana? Kemudian si B menjawab, 他在医院, dia ada di rumah sakit. Coba kita baca sama-sama dulu. Ulangi setelah 老师. 你爸爸在家吗？不在家。他在哪儿呢？他在医院。Coba kita baca lagi tanpa pinyin. 你爸爸在家吗？不在家。他在哪儿呢？他在医院。Oke, jadi kesimpulannya, 1 minggu ini kita belajar apa saja 3 kali pertemuan. Yang pertama, kita telah mempelajari 生词. Ada banyak sekali ya 生词 kita di bab ini. Yang pertama ada 小, kemudian 猫, 狗, 椅子, 在, 哪儿, 那儿, 下面, 工作, 儿子, 医院, 医生. Jadi totalnya ada 12 kosakata baru. Selanjutnya, 课文, kita setelah mempelajari 3 teks ya. Yang pertama tentang menanyakan lokasi dari anjing dan kucing. Yang kedua tentang di mana seseorang bekerja. Dan yang ketiga menanyakan ayah kamu ada di mana. Selanjutnya bagian tata bahasa, 语法, kita telah belajar yang pertama kata tanya 哪儿, menanyakan lokasi dari seseorang atau suatu benda. Contohnya, 你爸爸在哪儿? Di mana ayahmu? 我的杯子在哪儿? Di mana cangkir saya? Yang kedua, kita juga telah belajar kata depan 在 untuk
memberitahu lokasi seseorang dan di lokasi tersebut perilaku apa yang terjadi. Contohnya, 我们在学校学习. Kita atau kami belajar di sekolah. 爸爸在医院工作. Ayah bekerja di rumah sakit. Selanjutnya yang ketiga, kita juga telah belajar penggunaan partikel tanya ne untuk menanyakan lokasi juga. Sama dengan yang pertama ya, sama dengan yang nar, hanya saja ne ini lebih membuat kalimat kalian lebih singkat dan juga lebih informal. Contoh kalimatnya, 我的杯子呢? Di mana cangkir saya? 你爸爸呢? Di mana ayah kamu? Di bagian Hanse kita juga telah mempelajari beberapa materi. Yang pertama adalah materi dari struktur Hanse. Di bagian heti jiego ada satu struktur baru yaitu pan pao wei jiego. Contohnya ada di Hanse je, dian, xi, tong, xiong, dan i. Selanjutnya kita juga telah belajar dua radikal yaitu zhou zhi pang dan men zhi gui. Zhou zhi pang biasanya Hanse-nya berhubungan dengan berjalan, sedangkan men zhi gui berhubungan dengan ruangan atau pintu. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan. Yang pertama adalah analisis Hanse. Sama seperti sebelumnya, kalian tinggal copy link di bawah ini sesuai dengan kelas kalian. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Kalian harus kasih nama dulu ya. Yang jelas harus nama depan ataupun nama depan dan tengah juga boleh. Jangan nama panggilan karena nanti Lawson nggak tahu kalau itu kalian. Kemudian kalian tinggal klik start dan akan dimulai. Kemudian ini cara mengerjakannya bagaimana? Kalian tinggal mencari radikal yang sesuai dengan kolom-kolom di sebelah kanan. Misalnya yang pertama adalah san dian shui yang radikalnya bentuknya seperti di sebelah kanannya setelah titik 2. Kalian cari kemudian kalian masukkan ke sini. Yang lainnya juga sama, misalnya yan zi pang juga kalian cari yang yan zi pang di mana, tinggal seperti itu. Kemudian nanti kalau semuanya sudah terisi, kalian tinggal submit, klik submit di bawah sini ya. Kemudian nanti keluar hasilnya, silahkan di screenshot dan nanti diunggah ke dalam tugas yang nanti lo buatkan di Teams. Selanjutnya kalian akan mengerjakan latihan mendengarkan dan juga membaca. Bagian mendengarkan seperti yang sebelumnya pernah kita kerjakan. Yang pertama, mendengarkan dan melihat gambar apakah sesuai audio yang diperdengarkan dengan gambar yang ditampilkan. Kalau sesuai kalian centang, kalau tidak sesuai kalian silang. Selanjutnya bagian yang kedua, yang ini sama, ini juga mendengarkan audio, kemudian kalian pilih gambar yang paling cocok dengan audio yang terdengar. Selanjutnya yang bagian ketiga juga sama, mendengarkan audio. Setelah audio diperdengarkan nanti ada pertanyaan. Kalian pilih jawaban yang paling tepat dengan pertanyaan yang terdengar tadi. Selanjutnya bagian yang kedua adalah membaca. Nah, di sini hampir sama dengan mendengar yang tadi, hanya saja ini diminta untuk membaca. Jadi kalian baca Hanse di sebelah kanannya, apakah sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kiri. Kalau sesuai kalian centang, kalau tidak sesuai kalian silang. Selanjutnya di bagian kelima, di sini adalah membaca pertanyaan. Kemudian kalian pilih jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 19 sampai 23. Tinggal kalian tulis saja abjad A sampai E.
Selanjutnya di bagian ke-6 adalah kalimat kosong. Tinggal kalian pilih kata yang paling cocok untuk digunakan di kalimat kosong setiap nomornya. Sama ya, di sini tinggal kalian tulis saja abjad A sampai H yang paling cocok. Ketika kalian sudah selesai mengerjakan seluruh soal, kalian bisa screenshot hasil pengerjaan kalian atau kalian foto. Jadi misalnya kalian mengerjakan dengan cara di print dulu, berarti kan nanti kalian isi menggunakan alat tulis ya, itu nanti hasilnya bisa kalian foto. Kalau misalnya kalian langsung kerjakan di file Word yang sudah Lose kirim, kalian tinggal screenshot kemudian nanti diupload di dalam tugas yang Lose buatkan. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh tanya ke Lose via chat. Misal ada penjelasan dari Lose yang kurang paham ataupun tugasnya yang kurang paham. 好，我们的课就上到这儿，谢谢大家，再见。